Pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak henti-hentinya mensosialisasikan gerakan social distancing atau jaga jarak sosial dan juga di rumah aja sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, di Kota Bandung sendiri dari mulai sekolah, kemudian juga perguruan tinggi, semuanya sudah dialihkan untuk belajar di rumah dan sementara untuk beberapa pekerja atau karyawan sudah mulai melakukan pekerjaannya di rumah. Seluruh kegiatan yang dilakukan di luar rumah diminimalisir dan semuanya dialihkan di rumah. Nah, bersama saya Desi Juliani, pagi hari ini kita akan bahas terkait serba-serbi pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19, khususnya di Kota Bandung. Sudah hadir bersama saya di studio iNews Jabar, ada Dr. Dinyanti Putri Permanasari, selaku dokter fungsional UPT Puskesmas Pagarsih yang mewakili Kepala UPT Puskesmas. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dok, sekarang kita akan berbicara soal serba-serbi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 khususnya di Kota Bandung, dokter. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, COVID-19 ada istilahnya ya, Dok ya, COVID-19, kemudian juga virus corona. Betul. Nah, ini sebenarnya keduanya sama atau enggak sih, Dok? Ya, memang masih banyak yang bingung tentang istilah seperti itu. Ya. Jadi, kalau coronavirus itu memang berbeda dengan COVID-19. Kalau coronavirus itu adalah keluarga besarnya atau family virus. Jadi keluarga besar yang di dalamnya ada terdapat gejala batuk pilek, demam, kemudian nyeri tenggorokan, dan kalau gejalanya parah bisa ada sesak napas. Nah, kalau coronavirus itu dulu yang terkenal adalah SARS-CoV virus ya. Kemudian ada MERS-CoV. Nah, itu adalah keluarga besar dari coronavirus. Satu rumpun ya, Dok ya? Satu rumpun, betul. Nah, kalau misalnya COVID-19 itu adalah virus baru. Jadi keluarga yang baru dari coronavirus. Nah, nama virusnya sendiri dari COVID-19 adalah novel coronavirus. Jadi COVID-19 itu artinya coronavirus disease. Gitu. Jadi ini sebenarnya sejenis apa, Dok, si khususnya dari si COVID-19 ini? Secara spesifik? Spesifik dia virus yang tergabung dalam coronavirus. Tapi kalau COVID-19 itu sendiri disebabkan oleh novel coronavirus. Nah, dokter sendiri kan terjun langsung ke lapangannya, Dok ya, berinteraksi juga dengan masyarakat. Sebenarnya kondisi di Kota Bandung sendiri ini khususnya seperti apa sih, Dok, terkait dengan COVID-19 ini? Kalau COVID-19 memang sudah merebak ya di Kota Bandung, jadi kami himbau masyarakat ikuti dari surat edaran dari wali kota, kemudian himbauan dari pemerintah, ikuti saja instruksinya, stay at home. Kemudian selalu basuh tangannya, kemudian yang sakit baru pakai masker. Itu saja. Yang digarisbawahi adalah yang sakit pakai masker. Harus pakai masker. Iya. Tapi di masyarakat sekarang yang jadi kekhawatiran adalah sakit tidak sakit karena takut terkena virus, jadi pakai masker gitu, Dok. Iya. Ya betul, memang ada yang panik seperti ini. Sebenarnya kalau menyikapi COVID-19 itu adalah jaga kondisi badan. Jangan panik tapi waspada. Kalau misalnya pemerintah menghimbau atau menginstruksikan untuk stay at home, lakukan. Karena masyarakat dengan berada di rumah stay at home itu membantu pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19 itu sendiri. Seberapa pentingnya sih, Dok, kan sekarang pemerintah pusat maupun daerah terus mengencarkan kampanye soal social distancing di rumah aja. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih kampanye social distancing dan juga di rumah aja nih untuk masyarakat, sehingga memang ini menjadi perhatian khusus dan harus diikuti oleh masyarakat? Sangat-sangat penting, karena dengan social distancing, kalau sekarang yang namanya disebut physical distancing. Itu ada lagi, Dok? Ya, jadi kalau social distancing itu kita menghindari kerumunan masyarakat. Jauhi keramaian ya, Dok ya? Ya, betul, menjauhi keramaian. Terus kalau ada seminar jangan dulu, kalau ada keramaian kita hindari, jangan berkumpul. Dan kemudian physical distancing itu adalah kita menjaga jarak minimal 1 meter, yang terbaik adalah 1 sampai 2 meter. Untuk apa? Supaya kita mencegah tertularnya dari COVID-19. Termasuk itu yang akan saya tanyakan, Dok. Memang penyebarannya seperti apa, Dok? Selain memang untuk memutus mata rantai adalah yang kita harus lakukan adalah social distancing dan juga physical distancing, Dok. Nah, penyebarannya kalau penyebaran atau penularannya melalui droplet. Jadi orang bersin, orang batuk, terus kemudian yang sakit itu tidak pakai masker, dia kan percikannya kemana-mana. Terus kemudian udah batuk, tidak pakai masker, lupa cuci tangan.
Nah, itu yang bahaya. Jadi untuk dirinya sendiri tidak terlindungi, apalagi untuk di sekitarnya. Oke, kemudian ada beberapa mungkin ya kita kalau lihat di media sosial terkait dengan serba-serbi COVID-19 itu penyebarannya melalui benda, kemudian kalau dari udara itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Kalau dari udara itu, sebenarnya dia lebih kepada droplet. Percikan. Kalau dari udara itu namanya aerosol. Jadi misalnya kita melakukan tindakan di rumah sakit seperti pengasapan atau nebu, itu dia virusnya dia melalui aerosol atau melalui asap. Itu bisa selama 3 jam. Tapi kalau kita bicara begini, dia lebih kepada droplet. Itu yang harus dihindari. Jadi jaga jarak. Jadi intinya adalah menjaga jarak untuk menghindari droplet dari mereka yang misalnya sakit ya, yang sedang sakit. Makanya itu kenapa pentingnya yang sakit harus menggunakan masker. Sedangkan yang sehat harus jaga imunitas, dok. Betul. Upaya apa aja untuk menjaga imunitas, dok? Karena gini, kalau secara tidak langsung ya pengalaman pribadi nih ya dok ya, mungkin karena terbawa sugesti ketika misalnya sudah baca berita atau enggak misalnya udah mulai gak enak badan, aduh gimana nih tiba-tiba panas gak ya, anget-anget gak ya badannya, terus tenggorokannya gatel, itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Karena itu cukup berpengaruh loh dok. Wajar sekali, tapi itu namanya stressing untuk dia sendiri ya. Tapi kalau stressing itu nanti akan menurunkan imunitas diri kita sendiri. Oh justru itu yang bahaya. Iya, jadi kita bikin suasana senyaman mungkin buat kita. Jangan lupa kita olahraga, juga berdoa. Terus kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau dari mana-mana cuci tangan, pakai sabun. Terus kemudian kalau ada hand sanitizer untuk yang bepergian boleh pakai hand sanitizer, tapi lebih efektif pakai cuci tangan dengan sabun. Kenapa dengan sabun dok? Dia lebih efektif karena kalau pakai sabun itu dia meliputi semua dari sisi-sisi tangannya. Jadi dari sela-selanya itu bersih. Jadi semuanya. Kalau hand sanitizer kan kadang-kadang cuma di luarnya sudah. Tapi kalau pakai sabun dia bersih sampai ke sela-sela dengan 6 langkah itu. Iya. Dengan 6 langkah. Ya, cuci tangan. Kita coba praktekkan dok. Bagaimana untuk mencuci tangan? Seperti apa? Ya. Tekniknya? Ya. Kita lakukan biasanya dimanapun pakai air mengalir dan sabun selama 60 detik. Harus air mengalir ya dok ya? Sebaiknya air mengalir. Iya. Jadi pertama adalah tangan seperti ini. Kemudian di atas telapak tangan, kedua tangan ya, seperti ini ya. Kemudian sela-sela jari. Ya, sela-sela jari itu. Ini yang sering luput sih dok sebenarnya. Iya, betul, sela-sela jari. Terus kemudian seperti ini. Kita gosok semuanya ya. Tuh. Selama 60 detik. Kemudian, nah, jempolnya jangan lupa dibersihkan juga karena kadang-kadang sela-sela ini suka lupa dicuci. Iya, betul. Kemudian jangan lupa kuku-kuku juga ya dibersihkan. Jadi yang gerakan ini sebenarnya untuk kuku. Betul. Jangan lupa nanti setelah dibasuh itu sampai ke atas dibasuhnya. Ya, itu saja. Itu yang penting ya, selama 60 detik dan kalau bisa diusahakan di air mengalir ya dok ya. Dan tadi seperti yang sudah dokter Dini jelaskan, sela-sela ini yang selalu luput dari kita tentunya ya sebagai masyarakat awam. Dan sekarang juga mungkin sudah banyak kali ya dok ya informasi atau sosialisasi terkait dengan cuci tangan yang baik dan benar seperti apa. Tadi juga sudah dipraktekkan oleh dokter Dini. Dokter, nanti kita berbincang-bincang lagi ya seputar pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini di Kota Bandung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Jabar.